Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrul Nur Fadil dan di video kali ini saya akan belajar mandiri eh, tentang TypeScript pada mata kuliah pemrograman web. Langsung saja, kita di sini udah ada di Wiz School dan udah ada di Branda ya. Kita langsung belajar ya, mulailah belajar. TypeScript Introduction. Itu translate dulu biar mengerti dan paham. Kita translate dulu ke Indonesia. Oke. Pengantar TypeScript. TypeScript adalah JavaScript dengan tambahan sintaks untuk tipe data. Apa itu TypeScript? TypeScript adalah superset sintaksis dari JavaScript yang menambahkan pengetikan statis. Pada dasarnya, ini berarti TypeScript menambahkan sintaks di JavaScript, memungkinkan pengembang untuk menambahkan tipe data. TypeScript sebagai superset sintaks berarti ia memiliki sintaks dasar yang sama dengan JavaScript, tetapi menambahkan sesuatu padanya. Mengapa saya harus menggunakan TypeScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman dengan tipe yang longgar. Oke, memahami jenis data ya apa yang dikirimkan dalam JavaScript bisa saja sulit. Dalam JavaScript, parameter dan variabel fungsi tidak memiliki informasi apapun. Jadi pengembang perlu melihat dokumentasi atau menebak berdasarkan implementasi yang ada. TypeScript memungkinkan penentuan tipe data yang dilewatkan di dalam kode dan memiliki kemampuan untuk melaporkan kesalahan ketika tipe data tidak cocok. Sebagai contoh, TypeScript akan melaporkan kesalahan ketika memberikan string ke dalam fungsi yang mengharapkan angka. JavaScript tidak akan berfungsi. TypeScript menggunakan pengecekan tipe pada saat kompilasi. Artinya, program akan memeriksa apakah tipe data yang ditentukan cocok sebelum menjalankan kode, bukan saat kode sedang berjalan. Bagaimana cara menggunakan TypeScript? Salah satu cara umum untuk menggunakan TypeScript adalah dengan menggunakan compiler TypeScript resmi yang mentranspilasi kode TypeScript menjadi JavaScript. Bagian selanjutnya menunjukkan cara mengatur compiler untuk proyek lokal. Beberapa editor kode populer seperti Visual Studio Code memiliki dukungan TypeScript bawaan dan dapat menampilkan kesalahan saat Anda menulis kode. Latihan: share dan lepas tipe yang tepat untuk variabel teks ucapan. Apakah benar latihan ini? Correct answer. Let's go. Lanjut. Itu tadi. Next question. Next question. Boleh. Next question. Mana soalnya? TypeScript allows developer to add titik-titik to JavaScript. To add apa? TypeScript memperbolehkan pengembang untuk menambahkan titik-titik di JavaScript. Apa ya? Coba baca lagi. Oh, oke. Okay. Nah, kok bisa? Oh, oke okay, oke. Okay. Correct answer. Next question. What is the main benefit of using TypeScript over JavaScript? Apa tuh? Memberikan statis, bahasa Inggris apa? Static typing.
Congratulations. Oke, lanjut lagi kita ke yang berikutnya. Bentar, lagi loading. Nah, kita translate lagi ke Indonesia. Panduan memulai TypeScript. Compiler TypeScript. TypeScript dikompilasi menjadi JavaScript menggunakan sebuah compiler. Konversi TypeScript menjadi JavaScript berarti kode tersebut dapat dijalankan dimanapun JavaScript dijalankan. Menginstal kompilator. TypeScript memiliki compiler resmi yang dapat diinstal melalui apapun. Melalui npm. Pelajari lebih lanjut tentang npm dan cara menulisnya di sini. Apa itu npm? Nanti kita fokus ke TypeScript dulu. Di dalam proyek npm Anda jalankan perintah berikut untuk menginstal compiler. npm install yang seharusnya memberikan Anda hasil yang mirip dengan kompiler tersebut terpasang di node modules directory dan dapat dilakukan dengan npx tsc yang seharusnya memberikan Anda hasil yang mirip dengan diikuti oleh daftar semua perintah umum instalasi secara global. Instalasi secara global berarti menambahkan tsc perintah tersebut ke sistem Anda path sehingga tersedia dari folder manapun. Contoh tsc. Keuntungannya, akses cepat TSC dari proyek atau direktori manapun, berguna untuk mencoba perintah belajar atau script sekali pakai. Beberapa editor atau alat dapat mendeteksi compiler global secara otomatis. Kekurangannya, mesin yang berbeda atau rekan satu tim mungkin memiliki versi global yang berbeda. Dapat menyimpang dari versi yang diarahkan proyek Anda, bukan masalah kecil, oke? Instalasi secara global mungkin memerlukan hak akses yang lebih tinggi daripada beberapa sistem. Yang kedua, elemen TypeScript sebagai proyek dependency dan menjalankan npx tsc sehingga versinya konsisten di berbagai lingkungan. Instalasi global bersifat opsional dan nyaman untuk menggunakan ad hoc mengonfigurasi compiler. Secara default, compiler TypeScript akan mencetak pesan bantuan saat digunakan dalam proyek kosong. Compiler dapat dikonfigurasi menggunakan sebuah tsconfig.json file. Anda dapat memerintah TypeScript untuk membuat tsconfig.json dengan koderan yang direkomendasikan dengan contoh npx strip ini yang harus memberikan Anda. Ini kalau di translate Inggris sama ya? Oh sama. Yang harus memberikan Anda hasil yang mirip dengan created a new tsconfig.json with ts target is 2016 melakukan js strip true Anda dapat mempelajari lebih lanjut di konfigurasi TypeScript. Berikut hal-hal yang Anda dapat tambahkan dalam tsconfig.json file. Contohnya, Anda dapat membuka file tersebut di editor untuk menambahkan konfigurasi compiler TypeScript untuk mentransformasi TypeScript yang terletak di src atau directory proyek Anda. Program TypeScript pertama Anda. Mari kita buat program Hello World sederhana untuk memverifikasi pengaturan TypeScript Anda. Satu, buat file baru bernama LTS diversi sebagai berikut. Isi kode TypeScript Anda, contoh tidak memiliki catatan, jika Anda menggunakan tsconfig.json, konfigurasi yang disebutkan sebelumnya, Anda dapat menempatkan file TypeScript Anda di src directory tersebut dan TypeScript yang telah dikompilasi akan muncul di build directory tersebut. Apakah benar? Correct answer. Next question. tsconfig ya. Tulisannya gimana sih? tsconfig. Correct answer. Lagi. Soal terakhir. Try again. Oh iya, ini. Oke. Lanjut, next.
Tipe sederhana TypeScript. TypeScript meningkatkan JavaScript dengan menambahkan tipe statis, primitif JavaScript, dan TypeScript. Tipe data paling dasar dalam TypeScript disebut tipe primitif. Tipe-tipe ini membentuk dasar dari tipe-tipe yang lebih kompleks dalam aplikasi Anda. TypeScript mencakup semua tipe data dasar JavaScript ditambah fitur tipe tambahan. Berikut adalah 5 tipe dasar yang paling sering Anda gunakan. Boolean, mewakili nilai benar atau salah, digunakan untuk bendera, saklar, dan kondisi. Maksudnya? Oke. Contohnya, let is active, boolean sama dengan true, let has permission sama dengan false, TypeScript involves boolean type. Oh. Nomor, mempresentasikan bilangan bulat dan bilangan floating point. TypeScript menggunakan tipe data angka yang sama untuk semua nilai numerik. Let decimal number, dan hex number, binary number. Oh, let octal number, let float number 3,14 floating point. Rangkaian merepresentasikan data teks dapat menggunakan tanda kutip tunggal dan tanda kutip ganda atau backtick untuk literal template. Contohnya, let color string sama dengan blue, ini kutip ganda. Let full name string sama dengan John Doe, ini tunggal. Let age number sama dengan 30, ini malah nggak ada ya. Let sentence string, ini yang backtick. Oke, lanjut. Big in atau ES2020 plus mewakili bilangan bulat yang lebih besar dari 2 pangkat 53 min 1. Contoh, huge number, big in. Simbol, membuat pengenalan unik, guna untuk membuat kunci properti dan konstanta yang unik. Rangkaian. Bahasa Inggrisnya apa? Oh iya, string kan. Yep. Correct answer. Next question. Let is active, true. Oh, benar. Submit. Next question. Which statement correctly defines a number variable in TypeScript? Ini tuh ini ya. Oh, lain. Nice. Lanjut. Berikutnya. TypeScript explicit dan inferensi TypeScript. Anotasi dan inferensi tipe. TypeScript menawarkan dua cara untuk bekerja dengan tipe data. 1. Penentuan tipe eksplisit. Anda secara eksplisit mendeklarasikan tipe variabel. 2. Inferensi tipe. TypeScript secara otomatis menentukan tipe data berdasarkan nilai yang diberikan. Kapan menggunakan step pendekatan, berikan tipe eksplisit untuk parameter fungsi dan tipe nilai kembalian literal object ketika nilai awal mungkin bukan tipe akhir. Gunakan inferensi tipe. Oke. Anotasi tipe eksplisit. Pengertian eksplisit berarti Anda memberitahu TypeScript secara tepat tipe apa yang seharusnya dimiliki suatu variabel. Tipe eksplisit dasar: string, number, boolean, array of number. Greeting, string, user count, number, is loading, boolean, scorer, number. Oke. Praktik terbaik gunakan tipe eksplisit untuk parameter fungsi dan tipe kebalikan agar kode Anda lebih mudah dipelihara dan terdokumentasi dengan baik. Fungsi dengan tipe eksplisit.
Inference type inference. Tipe script dapat secara otomatis menentukan menyimpulkan tipe suatu variabel berdasarkan nilainya. Inferensi tipe dasar. Catatan, inferensi tipe bekerja paling baik ketika variabel diinisialisasi saat deklarasi. Variabel yang belum diinisialisasi secara default memiliki tipe n kecuali Anda mengaktifkan strict null text di tsconfig JSON Anda. Ketika inferensi bersinar, object. Oke. Perhatian, meskipun inferensi tipe itu nyaman, bersikap eksplisit dengan tipe dapat membuat kode Anda lebih mudah dipelihara, terutama dalam basis kode yang lebih besar atau API public. Keselamatan tipe dalam praktik. Salah satu manfaat utama TypeScript adalah kemampuannya mendeteksi kesalahan terkait tipe data selama pengembangan. Mari kita lihat bagaimana TypeScript membantu mencegah kesalahan umum. Kesalahan ketidakcocokan tipe. Ketidakcocokan tipe eksplisit. Username, string, list. Username 42. Error type number is not assignable to TypeScript. Oh, oke. Okay. Ketidaksesuaian tipe implisit. Let's score 100. Score high. Ini string bukan number. Salah dia jadi error. JavaScript versus TypeScript. Dalam JavaScript, kode berikut akan berjalan tanpa alat kesalahan yang berpotensi menyebabkan bug. Berlaku JavaScript, this file JavaScript can lead to bugs. Function add a b, return a tambah b. Kalau TypeScript mendeteksi masalah ini pada saat kompilasi function. Error argument of type string is not assignable to parameter of type number. Ya, oke, ini parameternya. Ketika TypeScript tidak dapat menentukan tipe data. Meskipun inferensi TypeScript sangat ampuh, ada kasus di mana ia tidak dapat menentukan tipe yang beda. Dalam situasi ini, TypeScript kembali menggunakan any tipe default yang menonaktifkan pemeriksaan tipe. Catatan, any dan tipe khusus lainnya dibahas lebih detail di bab selanjutnya. Kasus umum untuk any. Tidak ini jika memungkinkan. Jadi dia mempertimbangkan alternatif berikut gerakan anotasi type. Use type annotation to introduce objects. Use type guards for runtime type checking. Enable no implicit any in your JS configuration. Okay. Drag and drop correct. Apakah correct jawabannya? Kita cek dulu. Correct dong. Next question. Mana? Hehehe. Oh, curang dikit. Which statement correctly defines a number value explicit? Lanjut. Kita ubah dulu. Translate. Tipe khusus TypeScript. TypeScript menyertakan beberapa tipe khusus yang memiliki perilaku spesifik dalam sistem tipe.
Tipe-tipe ini digunakan dalam berbagai skenario untuk menangani kasus di mana tipenya mungkin tidak diketahui sebelumnya atau ketika Anda perlu bekerja dengan tipe data primitif JavaScript dengan cara yang aman secara tipe. Catatan, tipe khusus ini merupakan bagian dari sistem TypeScript dan membantu membuat kode Anda lebih aman secara tipe dan mudah dipahami. Oke. Wait. Tipe apa saja? Tipe ini adalah tipe yang paling fleksibel di TypeScript. Pada dasarnya, perintah ini memberitahu kompiler untuk melewatkan penulisan tipe untuk variabel tertentu. Meskipun hal ini dapat berguna dalam situasi tertentu, penggunaannya harus dibatasi karena mengabaikan fitur keamanan tipe TypeScript. Kapan digunakan ini? Saat Anda belum memiliki tulisan tipe untuk kasus tertentu. Contoh di bawah ini tidak menggunakan any dan menimbulkan kesalahan. Contoh tanpa any. Error type3 is not assignable to type boolean. Run you error. Argument of type boolean is not assignable to parameter of type of number. Ini math ya? Oh iya. Mengatur variabel tipe khusus any menentukan perubahan tipe dengan any. Oke. Ngerti. Ini bisa menjadi cara yang berguna untuk melatih kesalahan karena melatih menulis tipe, tapi TypeScript tidak akan dapat memberikan gambaran tipe dan alat yang bergantung pada data tipe seperti pelengkapan otomatis. Tidak akan berfungsi. Ingat, hal itu harus dihindari dengan segala cara. Tipe tidak diketahui. Tipe unknown ya, ini tidak diketahui. Tipe ini unknown merupakan pendadaan yang aman sama seperti tipe any. Ini adalah cara yang aman dari tipe untuk mengatakan ini bisa berupa apa saja. Jadi Anda harus melakukan beberapa jenis pengecekan sebelum menggunakannya. Perbedaan utama antara unknown dan any. Unknown harus diperiksa tipenya sebelum digunakan. Anda tidak dapat mengakses properti pada satu unknown tipe tanpa penegasan tipe. Anda tidak dapat memanggil atau membuat nilai dari tipe tersebut unknown. Oke. TypeScript akan mencegah Anda menggunakan tipe data tanpa berurusan tipe yang tepat seperti yang ditunjukkan pada contoh di bawah ini.
Kapan digunakan unknown? Saat bekerja dengan tipe data dari sumber SQL API untuk penggunaan lain. Saat Anda ingin memastikan keamanan tipe data tulis memberikan fleksibilitas. Saat bermigrasi dari JavaScript ke TypeScript untuk yang Anda sudah tipe data pendekatan tipe dengan unknown. Anda dapat mempersempit tipe suatu unknown nilai menggunakan type guard. Function proses. Bentar. Satu. Oh, harus ada ininya ya. Tipe never. Tipe tersebut mewakili tipe nilai yang tidak pernah terjadi. Ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu tidak pernah terjadi atau seharusnya tidak pernah terjadi. Kasus menggunakan untuk never, fungsi yang tidak pernah kembali atau selalu melempar kesalahan atau Waksuki perulangan tak terbatas. Tipe pengaman yang tidak pernah lolos pemeriksaan tipe. Pemeriksaan metode dalam serikat pekerja yang didiskriminasi. Contoh nomor penerapannya. Satu, fungsi yang tidak pernah mengembalikan nilai. Fungsi throw error message never throw error message. Ini diskriminasi. Tipe besar menimbulkan kesalahan. Wait. Pelindung tipe yang cocok untuk memeriksa tipe nilai. Tipe tidak terdefinisi dan nol. Dalam TypeScript by undefined dan nol memiliki tipe masing-masing seperti halnya string atau number. Secara default, tipe-tipe ini dapat ditetapkan ke tipe lain apapun. Tetapi ini dapat dari TypeScript. Poin-poin penting tentang undefined dan null. Undefined artinya sebuah variabel telah dideklarasikan tetapi belum diberi nilai. Null adalah penugasan eksplisit yang tidak memiliki nilai atau objek arrow. Dalam TypeScript keduanya memiliki masing-masing undefined dan null secara berturut-turut. Dengan strict null checks memperhatikan fitur ini, Anda harus mengenali tipe-tipe ini secara eksplisit. Penggunaan dasarnya yang undefined dan null. Bentar ya. Parameter dan properti opsional. Parameter penggabungan knowledge dan rantai opsional.
Next question. Correct answer. Oh no. Oh iya. Enggak. 6 atau 6 ya? 6 ya? Oke, let's go. Wait. Array types TypeScript. TypeScript memiliki sintaks khusus untuk menentukan type array. Bisa melihat tentang array di beberapa const, name, string, name push, no error, hanya baca. Kata kunci read only dan juga read only. Aduh, udah kerja, udah terbuat dong yang ini. Soalnya ready. Betul lagi tapi karena sudah membaca buku ya. Tadi. Inferensi tipe script dapat menunjukkan tipe sebuah array jika array tersebut memiliki nilai, contoh const number. Ini tadi push to ini tadi ya. Next, smash to the next question. Tuple TypeScript array bertipe. Tuple adalah array bertipe dengan panjang dan tipe yang telah ditentukan untuk setiap indeksnya. Tuple sangat bagus karena memungkinkan setiap elemen dalam array memiliki tipe nilai yang diketahui atau ada kalian apa untuk menentukan tipe setiap elemen dalam array. Contohnya, define our tuple, let our tuple. Oh ini. Seperti yang Anda lihat, kita memiliki angka nilai boolean dan sebuah string. Namun apa yang terjadi jika misalnya yang salah? Error. False coding was mistaken. Oh ini ya, kebalik ya. Meskipun kita memiliki koma, boolean, string, dan number, urutannya penting dalam tuple kita dan akan menimbulkan kesalahan. Tuple hanya baca. Praktik yang baik adalah membuat tuple read only Anda. Tuple hanya memiliki tipe yang didefinisikan secara kuat untuk nilai awalnya. Contohnya, define our tuple, let our tuple number boolean string.
Oke. Anda dapat melihat nilai barunya. Tupel hanya memiliki tipe yang didefinisikan secara kuat untuk nilai awalnya. Contohnya, cons only tuple only. Oke. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang WS ini, oke. Jika Anda pernah menggunakan React sebelumnya, kemungkinan besar Anda sudah pernah bekerja dengan tuple. Use state menggunakan tuple yang berisi nilai dan fungsi setup. Cons first name, set first name, use state adalah contoh yang umum karena sebenarnya kita tahu bahwa nilai pertama adalah daftar kita akan dalam hal ini dalam hal ini string dan nilai kedua adalah function tuple bernama. Tuple bernama memungkinkan kita untuk memberikan konteks bagi nilai-nilai di setiap indeks. Contohnya, const grab x number y number dengan ini. Tuple bernama memberikan konteks lebih lanjut tentang apa yang diwakili oleh nilai indeks kita, mendekonstruksi tuple. Karena tuple ala array, kita juga dapat melakukan dekonstruksi pada tuple. Contohnya, const grabs kedua number. Okay. Define a tuple with name and age. Let person. Apa bedanya yang ini sama yang ini? String number, string number. Oh, oke, kelihatan. Tapi ini yang betul. Harusnya. Kan? Next question. Which statement correctly defines a read-only tuple in TypeScript? Ini kan harusnya. Hey, I'm a genius, I guess. Translate Indonesian. Tipe objek TypeScript. TypeScript memiliki sintaks khusus untuk menentukan tipe objek. Baca selengkapnya tentang objek. Oke. Contohnya, ini apa sih tipe objek? Objek type. Const car, type string, model, string year, type data, mulai corolla, year 2009. Oke. Tipe objek seperti ini dapat ditulis secara terpisah dan bahkan dapat digunakan kembali untuk inferensi tipe. TypeScript dapat menyimpulkan tipe properti berdasarkan nilainya. Contoh, const car tipe Toyota, car type Ford, no error, car type 2. Properti opsionalnya, properti opsional adalah properti yang tidak harus didefinisikan dalam definisi objek. Contoh tanpa properti opsional, const car type string, mileage, number sama dengan error property. Mileage is missing in type string, but required in type string mileage number, tipe Toyota, car mileage 2000. Contoh dengan property optional, const car, type string, mileage number, car mileage 2000. Tanda tangan indeks. Tanda tangan indeks dapat digunakan untuk objek tanpa daftar properti yang ditentukan. Contohnya, const name age mapjack 25, no error, name age mark 50, error type string is not assignable to type number. Tanda tangan indeks seperti ini juga dapat diekspresikan dengan tipe utilitas seperti record string number. Jadi lebih lanjut tentang set dan lepas anotasi tipe yang tepat untuk objek dengan properti nama dan usia. Name string age number. Ya. Correct answer. Berarti ini kayak tadi ya? Ya. Oh. Berarti ini string. Ini number.
Correct. Last question. Which syntax correctly defines an object type with an optional property in? Inilah. Name string, email optional. String. Kan salah. Ini gak sih? Salah juga. Untuk find nih. Lah. Ini. Iya kan? Yep. Next exercise. Oh, oke. Oke, sekian belajar mandiri tentang TypeScript dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.